Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Milinia Fibri Satrianto dan kedua rekan saya yaitu Askia Zuraida dan Milen Victoria. Kami di sini akan membahas mengenai studi kasus talent management pada perusahaan Pepsi dan Microsoft. Nah, yang pertama yaitu talent management pada perusahaan Pepsi. Pepsi sendiri memiliki kerangka 4 bagian penting yang berbeda. Yang pertama yaitu talent acquisition, yang kedua talent management and development, yang ketiga yaitu PepsiCo University, yang keempat yaitu inclusive culture. Namun fokusnya kita ada pada talent management and development di perusahaan Pepsi. Pada dasarnya, perusahaan Pepsi memiliki pendekatan 2 cabang untuk talent management and development. Yang pertama yaitu model konseptual yang tersebar luas yang digunakan untuk pengembangan karyawan yang basisnya luas. Dan yang kedua yaitu model terkait tetapi berbeda untuk proses perencanaan suksesi yang lebih bertarget. Nah, terlihat pada gambar yaitu adalah career growth model pada perusahaan Pepsi. Itu adalah model yang menggambarkan bagaimana pendekatan dalam membangun karir di Pepsi. Itu ada proven results, di mana hasil bisnis dan hasil orang yang memiliki bobot yang sama itu diberikan. Nah, selain itu juga diperlukan leadership capability, functional excellence, knowing the business goal, critical experience, dan opportunities. Nah, opportunities yang dimaksud dalam model ini itu direfleksikan sebagai target yang pada hasil akhirnya itu adalah pertumbuhan karir jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu talent management model pada gambar 15.2 itu menguraikan 3 fase. Yang pertama yaitu identifikasi yang biasanya dilakukan melalui proses people planning, di mana talent itu ditinjau dan dikalibrasi secara sistematis. Dan yang kedua yaitu develop readiness. Nah, ini didasarkan pada pemahaman bahwa 70% perkembangan itu terjadi pada pekerjaan atau peran saat ini, 20% berasal dari coaching, feedback, dan mentoring, dan 10% berasal dari pelatihan formal. Nah, yang ketiga yaitu movement. Yang selanjutnya yaitu pedoman dasar pada people planning. Nah, pada model ini secara efektif bergantung pada beberapa faktor kritis, diantaranya yaitu yang pertama, kemampuan para pemimpin yang secara konsisten dan akurat menilai talent berdasarkan kriteria. Yang kedua yaitu sejauh mana mereka benar-benar mengenal karyawan mereka. Dan yang ketiga yaitu sejauh mana talent movement dilakukan dengan cara yang mengoptimalkan 2 tujuan. Nama saya Milen Victoria, saya akan melanjutkan membahas mengenai trends and observation. Yang pertama ada the challenge of definition, what is a high potential. Di sini terdapat beberapa metode model dan pendekatan yang tersedia untuk pelaksana guna membantu mengidentifikasikan dan menilai potensi. Setiap saat definisi atau perubahan model terdapat tingkat-tingkat kemampuan yang harus dikembangkan dalam organisasi sebelum pemimpin dan manajer mengambil keuntungan maksimal dari alat yang mereka terapkan. Kemudian yang kedua ada the challenge of metrics. What metrics should we use for talent management? Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada gagasan yang mendalam dari bakat, yang mana permasalahannya ini dengan kejujuran dan ketepatan penilaian dari seberapa mendalamnya bakat tersebut. Kemudian yang kedua ada jumlah perkembangan yang telah dibuat dalam periode waktu tertentu, yang mana permasalahannya ini bagaimana menilai pergerakan yang hasilnya dapat meningkatkan kemampuan lebih kuat dibandingkan dengan memindahkan karyawan dengan peran atau tugas yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada the challenge of ensuring rigor
how do we get leaders to actually execute on plans? Yang mana menurut Ulrich, SDM menjadi partner strategi bisnis yang dapat mengarahkan perencanaan atau menjalankan rencana melalui proses manajemen bakat yang efektif, sehingga penting untuk keberhasilan organisasi. Maka dari itu, hal tersebut menjadi dasar pentingnya memiliki metrik manajemen bakat. Kemudian yang keempat ada the challenge of changing workforce. How do talent management system need to change to meet the next generation needs? Itu sebagai contohnya pada kinerja Pepsi dengan tujuan strategi bisnis merupakan contoh dengan memandang ke depan dan mencerminkan perusahaan dengan nilai tanggung jawab sosial. Yang mana di sini ada 2 poin. Poin pertama, ada organisasi akan butuh untuk memberikan transparansi dalam segala hal yang dilakukan, termasuk langkah karir, harapan kinerja, dan memberitahukan apabila terdapat yang telah diidentifikasikan sebagai potensi yang lebih tinggi atau rendah. Poin kedua yaitu organisasi akan butuh untuk menemukan cara menjadi lebih fleksibel dalam pengaturan kerja dan bagaimana menyelesaikan pekerjaan. Karena di masa yang serba canggih ini, para milenial terfokus pada penggunaan jejaring sosial, sehingga organisasi akan butuh untuk menyesuaikan hal tersebut di masa yang akan mendatang.